Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Resid Madita dengan NPM 231010577. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tahapan kerja compiler. Lanjut, apa itu compiler? Jadi, compiler adalah sebuah program yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa pemrograman tingkat tinggi, seperti C, Java, atau Python, menjadi bahasa mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Jadi dengan adanya compiler, programmer tidak perlu menulis kode dalam bentuk bahasa mesin yang rumit. Gambaran umum compiler. Jadi compiler ini bekerja melalui beberapa tahapan utama. Dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fase analisis. Di sini fase analisis bertugas untuk membaca dan memahami kode sumber yang ditulis oleh programmer. Jadi pada tahap ini compiler akan mengecek apakah program sudah benar dari segi penulisan atau maknanya. Kemudian ada fase sintesis. Jadi setelah program dinyatakan benar, compiler masuk ke fase sintesis. Pada fase ini, hasil analisis tadi diubah menjadi bentuk yang lebih dekat ke bahasa mesin. Di sini ada alur dari compiler tadi, dari source code, kemudian lanjut ke tahap lexical analysis, syntax analyzer, ada kemudian semantic analyzer, kemudian masuk ke intermediate code generator, kemudian code optimize, kemudian kode generator. Di sini pada fase analisis yang pertama itu ada analisis leksikal. Jadi analisis leksikal ini merupakan tahap pertama. Pada tahap ini compiler membaca program karakter demi karakter. Huruf, angka, dan simbol yang kita tulis akan dipisah dan dikelompokkan menjadi unit-unit kecil yang bermakna, yang disebut token. Jadi token ini bisa berupa kata kunci seperti if, while, kemudian ada nama variabel seperti x atau variabel total, kemudian ada operator seperti tambah sama dengan kali, kemudian bisa berupa angka atau teks seperti 10 atau hello. Misal contohnya, kita menulis int x sama dengan 10. Jadi compiler ini akan memecah menjadi token int integer, kemudian x, kemudian sama dengan, kemudian 10 dan titik koma. Jadi analisis leksikal ini bertugas menghilangkan hal-hal yang tidak penting seperti spasi, baris kosong, dan komentar. Uh, Kemudian masuk ke analisis sintaksis. Di sini setelah token dihasilkan, tahap berikutnya yaitu compiler memeriksa apakah susunan token tersebut sudah sesuai dengan aturan bahasa atau disebut grammar dari bahasa pemrograman yang digunakan. Misalnya dalam bahasa pemrograman kita menulis x sama dengan 10 dan dan bukan sama dengan x 10 titik koma. Nah, itu kan susunannya salah. Maka compiler akan menghasilkan syntax error. Uh, Selain memeriksa kesalahan, analisis sintaksis juga membentuk struktur program dalam bentuk parse tree atau syntax tree. Jadi struktur ini menunjukkan hubungan antar bagian program, seperti mana yang merupakan ekspresi, mana yang merupakan pernyataan, atau block code. Dengan kata lain, analisis sintaksis ini memastikan program tersusun dengan benar secara tata bahasa. Lanjut, kemudian ke tahap analisis semantik. Setelah struktur program benar, compiler masuk ke analisis semantik. Jadi pada tahap ini bertugas memeriksa makna dari program. Analisis semantik memastikan bahwa variabel sudah dideklarasikan sebelum digunakan, kemudian tipe data cocok, dan operasi yang dilakukan masuk akal, dan aturan skop atau cakupan variabel dipatuhi. Misal sebagai contoh, int x sama dengan hello. Nah, secara sintaks benar, tetapi secara semantik salah karena variabel x ini kan bertipe integer, sedangkan kita menuliskannya hello adalah string. Jadi pada tahap ini dibuat simbol tabel, yaitu tabel yang menyimpan informasi tentang semua variabel, fungsi, dan tipe data dalam program. Kemudian
masuk ke tahap fase sintesis. Yang pertama pada tahap ini intermediate code generator. Pada tahap ini compiler mengubah hasil analisis menjadi kode antara atau intermediate code. Kode ini bersifat netral, tidak tergantung pada jenis komputer tertentu. Misalnya kita mengekspresikan X sama dengan A tambah B kali C. Jadi di tab ini diubah menjadi misal variabel T1 sama dengan B kali C, kemudian variabel T2 sama dengan A tambah T1, kemudian X sama dengan T2. Kita memanggil variabel T2 tadi. Nah, jadi bentuk ini memudahkan compiler untuk melakukan optimasi dan menerjemahkan ke berbagai jenis mesin. Kemudian tahap selanjutnya itu optimasi optimasi kode. Jadi setelah kode antara dibuat, compiler melakukan optimasi kode. Tujuannya membuat program menjadi lebih cepat, lebih hemat memori, lebih efisien tanpa mengubah hasil akhir program. Misalnya jika ada perhitungan yang bisa disederhanakan atau bagian kode yang tidak pernah digunakan, maka compiler akan memperbaikinya. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, generator code. Di sini kode yang sudah dioptimasi diterjemahkan menjadi kode mesin atau assembly yang sesuai dengan arsitektur komputer tertentu. Misal seperti x86 atau ARM. Jadi hasil akhirnya adalah berupa program yang benar-benar bisa dijalankan oleh komputer. Masuk ke kesimpulan, jadi compiler bekerja melalui beberapa tahapan untuk mengubah kode sumber menjadi kode mesin. Dari fase analisis memastikan program benar secara struktur dan makna, sedangkan fase sintesis menerjemahkannya menjadi kode yang efisien dan siap dijalankan. Dengan kode ini, dengan proses ini, komputer dapat menjalankan program yang dibuat oleh programmer dengan benar dan optimal. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.